Ya, halo Sobat Karakter, kembali lagi di podcast Bincang Guru. Oke, jadi pada episode yang kedua ini, saya Muhammad Farsi Syam selaku mahasiswa PPG Calon Guru 2024 dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan NIM 24 11 02 05 00 17 secara individu akan menjelaskan tentang esensi penerapan scaffolding demi meraih ZPD pada proses pembelajaran. Ya, without any further ado, let's go to the explanation. Ya, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai topik ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ZPD. Jadi, ZPD merupakan sebuah singkatan dari Zone of Proximal Development, yang mana kalau di dalam bahasa Indonesia berarti zona perkembangan proksimal. Jadi, ZPD ini merupakan suatu level perkembangan kognitif yang pertama kali dicetuskan oleh salah satu psikolog Rusia yang bernama Lev Vygotsky di dalam penelitiannya yang membahas mengenai perkembangan kognitif juga. Kemudian, ZPD ini mengacu pada jarak dua tingkat perkembangan individu. Yang pertama ada tingkat pemahaman aktual, yang mana seorang individu dapat melakukan suatu hal atau berbagai aktivitas yang mana dalam melakukannya individu tersebut melakukannya secara mandiri. Kemudian untuk tingkat pemahaman potensial itu seorang individu dapat melakukan suatu hal apabila diberikan bantuan atau bimbingan secara intensif dari orang lain. Sebagai contoh, ada anak berumur 10 tahun bisa makan nasi dan telur ceplok secara mandiri. Nah, hal tersebut merupakan tingkat perkembangan aktual dari anak tersebut. Karena apa? Karena anak tersebut bisa makan secara mandiri. Namun, apabila anak tersebut diberikan bimbingan yang intensif oleh orang tuanya, maka anak tersebut bisa memasak telur ceplok sendiri. Yang mana hal tersebut merupakan suatu perkembangan potensial dari anak tersebut. Dan perkembangan potensial tersebut menjadi meningkat setara dengan perkembangan aktual anak berumur 12 tahun. Nah, kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Jadi, di dalam dunia pendidikan, mengarahkan peserta didik agar bisa mencapai ZPD itu sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan pencapaian ZPD ini dapat mengasah perkembangan potensial yang dimiliki peserta didik secara intensif agar bisa melampaui tingkat perkembangan aktualnya. Dan cara yang paling efektif untuk mengasah perkembangan potensial tersebut adalah dengan memberikan scaffolding selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, scaffolding itu apa sih? Jadi, scaffolding adalah suatu pendekatan pengajaran di mana seorang guru memberikan bantuan, dukungan, atau bimbingan sementara kepada peserta didik untuk membantu mereka dalam memahami konsep yang berada di luar perkembangan aktual mereka. Kemudian, scaffolding ini bersifat sementara, mendorong kemandirian, bertahap, fleksibel, dan berfokus pada ZPD. Arti bersifat sementara dan mendorong kemandirian di sini adalah guru tidak selamanya memberikan bantuan kepada siswa untuk mengasah perkembangan potensialnya. Ada momen di mana guru akan menyudahi bantuan tersebut dan membiarkan peserta didik berkembang secara mandiri. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik tersebut tidak manja dan perkembangan potensialnya bisa terasah secara seksama. Kemudian, untuk arti bersifat bertahap di sini adalah guru memberikan bantuan itu dari yang paling sederhana terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan secara bertingkat hingga ke bantuan yang lebih sulit. Hal tersebut merupakan suatu antisipasi apabila dengan bantuan yang lebih sederhana saja itu peserta didik sudah bisa melakukan suatu hal secara mandiri. Nah, jika belum,
maka guru dapat memberikan bantuan kembali hingga kemampuan potensial peserta didik tersebut bisa berkembang secara mandiri. Lalu untuk bersifat fleksibel, itu artinya guru tidak setiap waktu memberikan bantuan kepada peserta didik. Guru hanya akan memberikan bantuan jika peserta didik tersebut benar-benar mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan potensialnya. Kemudian untuk arti berfokus pada ZPD, itu adalah suatu tujuan dari scaffolding, supaya peserta didik itu dapat meraih ZPD selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk menerapkan scaffolding ke dalam proses pembelajaran, diperlukan 3 strategi yang antara lain sebagai berikut ya. Bisa dilihat yang pertama ada logika atau sense making, yang mana logika atau sense making ini merupakan salah satu strategi yang melatih siswa untuk memiliki kemampuan dalam memahami suatu konsep atau informasi baru secara intensif dengan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen kerja atau proses manajemen, yang mana hal tersebut merupakan salah satu strategi yang mempermudah siswa dalam mengelola langkah-langkah pembelajaran yang mereka lakukan di kelas sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi demi memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, yang mana pengalaman belajar tersebut dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, itu ada penguatan dan refleksi atau articulation and reflection. Nah, hal tersebut merupakan suatu strategi dari scaffolding yang mempermudah siswa untuk menggapai suatu kemampuan untuk mengungkapkan pemahaman yang telah mereka dapatkan dengan mengevaluasi proses belajar selama di kelas. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang intervensi. Jadi, berdasarkan ketiga strategi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dapat memunculkan beberapa intervensi terkait penerapan scaffolding demi meraih ZPD. Dan berikut adalah beberapa intervensi tersebut. Yang pertama pada kategori logika atau sense making, intervensi yang muncul itu guru dapat menggunakan representasi dan bentuk komunikasi yang memudahkan pemahaman siswa melalui gambar visual seperti grafik dan peta konsep. Kemudian yang kedua, guru juga dapat menggunakan LKPD yang mengandung panduan tugas secara eksplisit dan memiliki alur tugas yang terstruktur demi membantu siswa dalam mencapai kemampuan observasi, analisis, evaluasi, dan simpulan. Kemudian untuk kategori yang kedua, manajemen kerja atau proses manajemen, itu guru dapat memberikan struktur penugasan dari level yang paling sederhana terlebih dahulu menuju ke yang paling kompleks. Yang pastinya dalam penyusunan struktur tersebut harus memperhatikan kesulitan, tahapan, dan relevansi tugas terhadap tujuan pembelajaran. Kemudian guru juga dapat melakukan otomatisasi penugasan yang bersifat rutin, di mana siswa sudah memiliki pola yang terstruktur dari tugas yang telah diberikan tersebut dalam mengoleksi data atau informasi. Kemudian untuk di kategori penguatan dan refleksi, itu guru dapat mengadakan sesi perbaikan dan pengayaan untuk memperkuat pemahaman siswa. Kemudian guru juga dapat mengadakan refleksi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, jika dianalisis secara mendalam, berbagai intervensi tersebut dapat memperoleh hasil sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama di logika atau sense making, itu siswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam karena grafik dan peta konsep merupakan media yang dapat menyampaikan materi pembelajaran secara lebih ringkas sehingga mudah untuk diingat. Kemudian siswa juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara mandiri. Kemudian pada kategori manajemen kerja atau proses manajemen, siswa tidak akan merasa terbebani dengan pemberian tugas tersebut, sehingga mereka bisa mengerjakannya secara mandiri dan maksimal. Kemudian yang selanjutnya, siswa juga akan terbiasa dengan pemberian tugas yang banyak dan kompleks, sehingga mereka dapat memanajemen waktu mereka untuk mengerjakan berbagai tugas tersebut secara mandiri dan maksimal. Kemudian untuk di kategori yang penguatan dan refleksi, itu siswa dapat memperoleh penguatan pemahaman karena mereka mempelajari kembali berbagai konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya melalui kegiatan perbaikan dan pengayaan. Kemudian, siswa juga dapat menyadari berbagai kelebihan dan juga kekurangan mereka selama mengikuti proses pembelajaran sehingga dapat memperbaikinya di proses pembelajaran yang selanjutnya. Berdasarkan berbagai hasil yang telah saya utarakan pada slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa scaffolding itu dapat memberikan pembelajaran dan replikasi bagi peserta didik. Ya, pembelajaran yang dimaksud di sini adalah proses peserta didik dalam memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman baru melalui scaffolding terstruktur dalam ZPD mereka.
Kemudian untuk contoh dari pembelajaran dalam konteks ini antara lain, guru dapat memberikan dukungan yang terarah bagi peserta didik, kemudian menciptakan tantangan yang tepat bagi peserta didik, dan meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik. Kemudian untuk replikasi, itu adalah kemampuan peserta didik untuk menerapkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang telah diperoleh selama proses pembelajaran tersebut ke kehidupan sehari-hari. Yang mana contoh dari replikasi dalam konteks ini antara lain, siswa dapat menyelesaikan tugas secara mandiri, mengaplikasikan pemahamannya ke berbagai situasi, dan membangun kemandirian dalam menjalani hidup. Untuk contoh konkretnya, coba kalian perhatikan video berikut. Ya, di situ saya sedang mencoba untuk menerapkan scaffolding di dalam kelas yang sedang belajar materi teks prosedur. Di dalam video tersebut, saya menggunakan strategi sense making dan proses manajemen dengan intervensi penjelasan secara detail mengenai langkah-langkah yang harus mereka lakukan selama menyelesaikan tugas menulis teks prosedur secara berkelompok. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang jelas bagi siswa mengenai hal-hal yang harus mereka lakukan, sehingga dalam prosesnya mereka bisa mengerjakannya secara mandiri. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memantik pengelolaan para siswa terhadap perencanaan sebelum menulis teks prosedur. Selanjutnya, dalam video berikut dapat terlihat bahwa para siswa telah berhasil menerima scaffolding dari saya dengan menunjukkan kemandirian mereka selama proses penulisan teks prosedur. Mereka tampak sangat fokus dan memahami hal-hal yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian, di dalam foto tersebut terdapat suatu ketidakdugaan bahwa ternyata di tengah-tengah proses penulisan, para siswa masih menemukan kesulitan, sehingga mereka memerlukan scaffolding dari saya lagi. Hal tersebut pastinya saya sambut dengan hangat, dengan memberikan intervensi berupa jawaban dari berbagai pertanyaan yang mereka ajukan. Scaffolding ini merupakan strategi dari sense making dan proses manajemen yang mana para siswa dipantik kembali pengetahuannya untuk memperoleh pemahaman dari jawaban yang saya berikan, dan mereka juga dipantik kembali pengelolaannya terhadap tahap pelaksanaan dari tugas tersebut. Lalu, pada video berikut merupakan momen di mana para siswa mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas. Dalam video tersebut dapat diketahui bahwa para siswa telah berhasil menciptakan teks prosedur yang sesuai dengan apa yang saya informasikan di tahap perencanaan tadi. Ini merupakan suatu keberhasilan dari scaffolding yang saya lakukan di tahap pelaksanaan. Kemudian pada foto berikut merupakan momen di mana saya memberikan penguatan kepada para siswa mengenai topik yang telah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Hal tersebut bertujuan untuk membantu para siswa demi memahami topik yang telah dipresentasikan secara lebih intensif dan mendalam. Dan pada foto berikut merupakan momen di mana saya memberikan refleksi kepada siswa sebagai bentuk evaluasi dari proses pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan tersebut. Dari situ saya mendapatkan informasi bahwa para siswa belajar banyak hal mengenai penulisan teks prosedur. Mereka juga gembira karena dapat berkolaborasi dengan teman sebayanya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan scaffolding ini memiliki banyak sekali esensi ya. Hal tersebut dapat dilihat dari video praktik mengajar saya yang mana menunjukkan keaktifan siswa selama menulis teks prosedur secara berkelompok. Selain itu, pemberian scaffolding juga dapat membantu mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait hal-hal yang harus mereka lakukan selama menulis teks prosedur, serta berbagai konsep yang terkandung di dalam teks prosedur itu sendiri. Semua hal itu menghasilkan suatu teks prosedur yang bagus, rapi, dan juga benar. Mereka pun juga merasa mudah dalam menyelesaikan tugas tersebut berkat scaffolding dari saya. Oke, sobat karakter, itulah dia penjelasan mengenai scaffolding dari saya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, saya berpesan kepada seluruh guru di Indonesia untuk menerapkan scaffolding di dalam proses pembelajaran. Karena hal tersebut sangatlah penting dan memiliki banyak esensi. Jadi, yuk terapin scaffolding.